sohib. Ada yang tidak saya interpretasi itu karena terkait dengan bantuan proposal. Jadi beberapa proposal itu semuanya sama, cuma beda. Karena terkait dengan proposal, maka pengurusan untuk pengurusan piagam biasanya langsung ke Pak Alfa, sekretaris BNI. Ada juga kalau tidak terkait dengan proposal, ada yang ke penyuluh, ada yang ke Pak Nur Hadi terkait dengan itu. Dan foto dan demikian kita dan juga kita validasi terkait dengan pembelian. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mohon Pak Kasih untuk memberikan bimbingan kepada penyuluh-penyuluh yang mana ini adalah wujud tobat di masyarakat. Pak Budi ini punya jamaah itu apa namanya, kawak-kawak, taman kawak-kawak, taman kawak-kawak. Ya, jadi ada kalau Gus Iwan itu hampir semi pondok, nanti mudah-mudahan di rumahnya jadi mendirikan pondok. Beliau dari santrinya Gusman sepanjang ya, dan semuanya juga demikian. Kalau Pak Arif ini kebetulan jadi ketua takmir Masjid Al-Ayatul Royatul Mutakin. Pak Insya Allah tanggal berapa nanti sulingnya? Tanggal 2 Oktober 2 Oktober nanti suling, mau nanti sama-sama dikondisikan bagaimana baiknya, karena ini sulit juga programnya Pak Sanusi ya, mudah-mudahan kita sebetulnya suling ini kan hanya sebagai apa, ini kurang tahu fungsinya kita sebagai di situ, tapi kebetulan jenengan adalah akhirnya gitu. Nah, saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai laporan awal dan untuk tidak berikan pembinaan kepada Bapak Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala KUA Kota Mulyo Pak Haji Derajat, itu pengawas pendidikan madrasah Tuerlin, pada para bapak, enggak punya sini ya, pada para bapak penyuluh agama Islam non PNS Kecamatan Donomulyo, serta para staf KUA Kecamatan Donomulyo, lupa pula kepada tim supervisi dari Kemenak Malang. Tadi saya membawa unsur dari staf dinas, dari umum bagian BNN, dan juga dari kepegawaian. Karena temanya supervisi kami adalah supervisi revitalisasi KUA, sehingga membawa 3 unsur: dinas, umum, dan kepegawaian. Dan insya Allah semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di siang ini kita insya Allah lantaran nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kita bisa berkumpul di sini tempat, di sini majelis. Semoga pertemuan kita, perkumpulan kita semacam ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan pelayanan kita pada umat khususnya di Kecamatan Donomulyo senantiasa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Salawatullah wassalamuhu semoga tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak hadirin rahimahullah. Jadi tadi sudah saya sampaikan, saya datang di sini bersama tim. Maksud dan tujuan satu, melaksanakan tugas dari Bapak Kepala Kantor, yakni melaksanakan supervisi revitalisasi KUA, dan yang kedua melaksanakan pembinaan penyuluh agama Islam khususnya di Kecamatan Wonokolio. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan lebih jauh lagi, yang pertama kali saya sampaikan, saya sangat mengapresiasi, monggo Ibu, saya mengapresiasi kepada beri ajeng sakit kepada Bapak Kepala KUA, pada Ibu Pengawas Madrasah, dan juga pada para penyuluh agama yang telah bersatu padu bersemangat dalam rangka mensukseskan MTQ ke-25 Kabupaten Malang akhir Agustus yang lalu. Ini kan mengetoni, mengetoni, kan menghadirkan ya kabinetnya. Berapa jumlah kabilahnya? 9. Dan juara semuanya ya? Saya itu mengidentifikasi dan menilai kafilah dari daerah yang sudah tampil di tingkat event kabupaten itu jadi juara. Pertanyaan saya, yang jadi juara berapa? Jadi semuanya. Kalau definisi juara semuanya, pokoknya yang sudah tampil di tingkat event yang lebih tinggi itu namanya juara. Juara apa? Pengalamannya jadi juara, tampil di tingkat yang lebih tinggi, asalnya kecamatan, terus ke tingkat yang level yang lebih tinggi. Terus pertanyaan kedua, membawa trofi pulang berapa? Nah, itu berarti jawabannya 1. Semoga 2 tahun ke depan trofinya bertambah dan kafilahnya juga bertambah. Amin ya rabbal alamin. Yang perlu kami apresiasi dengan begitu, alhamdulillah insyaallah jenengan telah memakmurkan, meramaikan syiar Islam lillahi kalimatillah, terutama hal ini adalah Al-Quran sebagai mukjizat umat Islam yang terbesar ya. Karenanya semoga apa yang telah panjenengan laksanakan dalam rangka itu semoga diterima Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amalan sholihan maqbulan. Amin ya rabbal alamin. Walaupun stimulusnya itu 2 juta, tapi oleh seleksi jadi 9 peserta, terus ngeterno dari Wonomulyo ke kota Malang ke Gadang 3 hari, masya Allah, itu stimulus yang penuh barokah. Kalau misalnya gak barokah 2 juta kan apa-apa nih, gila buatan. Nah, itu karena inovasi panjenengan, semangat panjenengan, keistiqomahan panjenengan, mungkin jadi mendapatkan wasilah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya doa restunya Kabupaten Malang insya Allah diantaranya akan menjadi salah satu delegasi kafilah Jawa Timur yang akan bermusabaqah ya, di tingkat event nasional MTQ nasional ya, ke-24 insya Allah di Banjarmasin pertengahan Oktober. Doa restunya semoga Jawa Timur bisa menempati ranking yang terbaik di antara yang baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, terkait apa yang saya sampaikan, yakni terkait masalah kepenyuluhan. Nanti setelahnya saya menyampaikan kepenyuluhan, insya Allah nanti Pak Nasrullah Purnomo dari kepegawaian akan menyampaikan terkait pendataan penyuluh atau pegawai yang non PNS. Nanti kalau ada unek-unek monggo silakan dialog ya. Tapi yang jelas maksud tujuan pendataan pegawai non PNS itu bukanlah jadi serta merta moro ujuk-ujuk jumadaan mak bedunduk moro-moro
jadi P3K bukan. Oke. Memang PKN ya, dalam surat edarannya itu November 2023 itu honorer akan dihapus. Ya. Jadi ASN itu tidak ada aparatur sipil negara yang honorer, dibedakan jadi dua, ASN PNS dan satunya ASN P3K. Ya. Jadi honorernya akan dihapus. Nah ini dalam rangka untuk tahapan menuju ke sana. Nah, semoga ini diantara termasuk bagian dari ikhtiar kita. Semoga yang kita ikhtiarkan ini betul-betul dapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu tidak serta merta moro-moro jadi P3K. Semuanya itu ada tahapannya, ada prosesnya. Istilahnya dalam iklan itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Nanti tumon kan nonton ya. Kadang ada iklan, reklame besar. Ketok iklan apa ya? Loh kok murah regane? Ternyata ada tanda bintangnya di belakang, di sore tulisan syarat dan ketentuan berlaku. Ini artinya apa? Bukan berarti jenengan asalnya punya SK penyuluh non PNS besok langsung jadi P3K. Tapi melalui tahapan. Di antara tahapan yang pertama sekarang ini adalah pendataan awal input data panjenengan. Sudah input data semuanya? Ada yang masih ada masalah? Nanti ditanyakan pada Pak Irul. Okay? Nah, ada selain pendataan, terus yang kedua termasuk ada ya tahapan-tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi lisan atau wawancara dan seterusnya. Dan juga ada rekomendasi. Nah, rekomendasi dari siapa? Dari kepala Kemenak Kabupaten. Oke. Jadi yang merekomendasi di situ. Nah, isi rekomendasi apa? Terkait penilaian kinerja panjenengan. Nah, poin-poin yang dinilai apa? Yang pertama adalah kedisiplinan. Di sini bagaimana? Tiketnya ada berjalan ya. Terjadwal ya. Ya, berjalan. Cuman tinggal jadwalnya saja. Tetap jalan. Juga dirasakan. Pertama kali saya tadi masuk langsung saya lihat ada ruang penyuluhnya. Alhamdulillah. Saya langsung masuk. Sebelum masuk ke ruang kantor, saya masuk ke ruang penyuluh. Sing asale gak ngantuk orang mlebu itu dungo. Artinya apa? Poleh ati moro rasa anteng ayem. Basa Arabe sakinah. Tapi semoga itu hanya saya saja. Semoga jenengan ketika masuk moro langsung turun. Karena Pak nanti termasuk akan saya sampaikan terkait masalah tempat ini. Misalnya tempatnya gak ono komprom metu penteng komprom ini ternyata misalnya jangan protes. Pak, bagaimana saya bisa melaksanakan kalau saya ruangan tidak punya. Retek nek kon ngonten waduh ya wis. Jadi alhamdulillah tadi saya lihat sudah ada ruangan. Ruangan itu tidak menjadikan hal yang sangat penting terkait masalah model ruko. Iya apa tidak? Bahasa ruangannya bagus misalnya ya. Tapi ketika hati kita itu kok rotok rupa, ruangan yang bagus kali koyok-koyok rasane rupa. Tapi meskipun ruangannya bagus seperti tadi, terus hati kita juga lebih bagus lagi, malah alhamdulillah laksana seperti di villa. Jadi makanya alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya hidup itu mari kita buat yang enteng saja ya. Ono wong jare mosok kaya waduh awak kok wong musing ini ya Allah ya apa cara aja iso ngurusno. Gampang. Langsung aja jenengan cari orang yang lebih gemuk. Duduk bersama atau berdiri bersama. Kira-kira nanti jenengan jadi lebih kurus atau lebih gemuk? Lebih kurus. Bingung awak kok ya Allah awak kok kurus ini saya ya Allah. Lah mesti pola jajarane wong sing rada lemu. Carilah orang yang lebih kurus. Duduk atau berdiri bersama-sama. Difoto jenengan lebih langsung lebih gemuk dengan orang yang lebih kurus kok ya. Nanti jenengan akan lebih gemuk. Oh, bandingannya lebih kurus meneh. Nah, jadi semacam itu. Oke. Itu insya Allah bisa dengan mudah tergantung dari hati kita. Nah, jadi yang terpenting sudah ada
ruangannya penyuluh ya. Sampai di meja ini gede. Ini meja serbaguna dan berada di mana-mana. Teman nang musola, jadi musola iso. Digawe nang ruang penyuluh, oh iso. Jadi ini insyaallah barokahnya di sini. Jadi itu. Jadi tidak serta merta. Yang pertama rekomendasi yang dinilai adalah tingkat kedisiplinan. Disiplin ketika tiket, disiplin ketika sudah datang di sini juga apa yang dikerjakan juga ada. Ketika mek pokoke teko. Terus yang kedua ya, itu adalah keaktifan panjenengan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi panjenengan selaku penyuluh agama Islam. Di manakah tugas panjenengan pelaksanaan sebagai penyuluh agama Islam? Termasuk diantaranya melaksanakan kegiatan pembinaan di desa binaan, di majelis taklim kah, di madin atau di TPQ ataupun juga di tempat jamaah jamiah yang lainnya. Nah itu keaktifan panjenengan. Itu semuanya bisa dituangkan dalam sebuah laporan. Jadi kedisiplinan, kemudian yang kedua keaktifan. Ingin teniki wonten sing nyatet nggih. Nyatet ingin sakit bisa berbagi. Kan mesti ingin wonten grouping kan nggih. Ya di grup share internet. Jadi sekarang niku al ilmu ketian jadi al ilmu nurun. Itu adalah cahaya. Asalnya ngonten tapi al ilmu nurun. Apa usara-usara itu cukup copy paste kan gitu ya. Apalagi sekarang sarana prasarana masya Allah wis canggih. Cukup situ sing nulis, difoto, di share, wis tadi. Nanti ya apa itu dituangkan dalam apa word itu diketik ya terus di share di grupnya monggo bisa. Jadi keaktifan panjenengan dalam rangka pelayanan pelaksanaan di majelis taklim atau di desa atau di tempat-tempat majelis binaan panjenengan. Terus yang ketiga, ini tadi apa? Mungkin jenengan masih paham. Yang sampaikan satu kedisiplinan, dua keaktifan, yang ketiga ini masalah apa tadi? Ini bagian dari rekomendasi untuk bisa dilanjutkan ke P3K atau tidak selain daripada melalui proses yang berlaku. Jadi yang ketiga daripada isi rekomendasi adalah setelahnya yang pertama kedisiplinan, yang kedua keaktifan, dan yang ketiga loyalitas. Apa loyalitas? Kesetiaan. Setia kang pundi? Pak Yai Derajat. Kesetiaan kita ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Ingat, nun sewu, penyuluh agama Islam merupakan garda terdepan Kementerian Agama Republik Indonesia. Garda terdepan, etalasenya Kemenak, dan juga wajah terdepan daripada Kemenak. Jadi api elek Kemenak itu tergantung dari penyuluh agama Islam. Makanya ini aku punya harapan besar sekaligus Menteri Agama kita pada kita semuanya, khususnya pada panjenengan. Karena kan nggak mungkin Bapak Menteri Agama kita turun sampai ke bawah ke Donomulyo ke Majelis Taklim, kan tidak mungkin. Siapa panjangan tangannya adalah kita ini panjenengan selalu penyuluh agama. Karenanya sebagai penyuluh agama wajah terdepan Kemenak harus betul bisa mencerahkan, bisa menenteramkan terhadap isu-isu yang viral di tengah masyarakat terkait keagamaan. Apalagi terkait masalah itu yang menyangkut tusi Kementerian Agama. Contohnya misalnya jangan sampai penyuluh agama Islam kok tambah malah ngompori. Apa ngompori? Memprovokasi. Contohnya misalnya, contoh kecil, misalnya urusan haji. Ono sing wingi calon jamaah haji wis siap sembarang kalire sak kopere sak seragame. Lah kok morok gak sudah berangkat. Ada nggak kemarin? Ada kan? Mungkin tahun yang
Enggak, kemarin jumlahnya 50 orang di Jakarta itu. Sampai Jakarta loh kan di televisi atau di apa itu breaking news atau di berita-berita online itu kan ada. Berarti kalau jenengan bendino mek balah kitab kuning tok jadi kan bukan mengikuti yang lain lagi nih yang haji bahkan itu biayanya ratusan juta. 50 orang itu yang terekspos oleh wartawan. 50 orang sudah sampai Jakarta dari daerah masing-masing, dari sana kemudian nggak jadi berangkat. Ono sing terus akhirnya sadar karena itu belum panggilan Allah, terus pulang ke rumahnya, terus menyampaikan pada tetangga kalau memang belum bisa berangkat. Ada yang karena tidak siap akan hal yang semacam itu, akhirnya nang Jakarta golek hotel atau cari ke saudaranya sampai perpulangan jamaah haji kan mulai bisa. Jadi ada yang semacam itu ya. Terus semacam ini viral di tengah jamaah panjenengan misalnya. Lah iya ya opo iku kemenang iku ono wis bayar larang-larang ratusan juta lah mau gak berangkat. Ya oh Kementerian Agama itu dipek dhewe paling tambah soge iku. Gak dibudakno, diterlantarkan. Lah kok dengar semacam itu kok tambah terus ngompori bisa. Kok gak tepat aja nih. Gimana semacam itu? Apa semacam itu sepatutnya kita? Harusnya kita langsung menenteramkan, meluruskan tabayun bahwasannya haji itu semacam ini. Haji kan tidak semuanya yang dikelola oleh pemerintah kan? Haji itu ada yang haji reguler, itu yang memang dikelola resmi oleh pemerintah. Yang saat ini ketika kita daftar, dapat porsi berangkatnya adalah berapa tahun lagi? 32 tahun ke depan. Itu yang haji yang resmi di pemerintah. Itu karena memang subhanallah semakin sejahtera ekonomi, tingkat ekonomi warga Indonesia dan juga tingkat keimanan warga Indonesia. Banyak yang ingin daftar haji. Tidak menyurutkan semangat walaupun antrinya 32 tahun. Ada lagi haji plus, haji UNH ya, UNH plus, haji plus. Itu yang ngolah bukan pemerintah tapi pihak swasta. Ya, travel biro perjalanan ibadah haji. Nah, itu pun juga wis plus itu daftar saiki tidak langsung berangkat. Antrinya yang UNH plus itu 8 atau 9 tahun ke depan. Itu yang plus padahal plus tapi bukan pemerintah tapi swasta. Lah pemerintah hanya mendapatkan rekapnya dari penyelenggara pihak travel swasta itu. Kalau sudah ada yang mau berangkat dikirim ke Kemenak, ke Departemen Agama, Kementerian Agama, baru terus Kementerian Agama punya listnya. Oh isi melok haji plus itu. Tapi pembiayaan yang ngurusi pihak swasta. Makanya yang haji plus itu di sana sini masih podo-podo teko Malangit jadi boleh melok travel swasta A dengan yang satunya melok travel swasta B itu bisa jadi nggak sama biayanya ya. Ono sing 150, ono sing 200, masya Allah. Itu seandainya yang haji reguler juga diswastakan, diswastanisasi, maka tentunya juga biaya bisa jadi tidak sama. Tapi sini kan reguler kan sama semuanya. Kecuali yang beda mungkin karena yang berangkatnya satu dari Jakarta, satunya dari Makassar, satunya dari mungkin yang ujung timur lagi itu beda. Bedanya juga karena faktor jauhnya jarak tempuh ke Mekah. Pada Jawa Timur mungkin masih sama semuanya. Itu yang haji reguler. Lah itu pemerintah mulai awal pendaftaran sampai berangkat pemerintah yang melaksanakan. Itu pun juga pemerintah tidak hanya Kementerian Agama, tapi 8 institusi pemerintah. Di antaranya Kementerian Agama, kemudian apa lagi kira-kira? Kementerian Luar Negeri, betul. Terus apa lagi? Kemudian wisata, Perhubungan. Kok ini kadang baterainya. Jadi ibaratnya suara nopo sing kena silir-silir angin. Perhubungan, luar negeri, dalam negeri. Pokoknya jumlahnya itu 8. Termasuk diantaranya Kementerian Agama. Jadi salah besar misalnya haji ternyata sing
Sing apa itu? Sing melaksanakan hanya Kementerian Agama enggak. Jadi 8 institusi jadi satu. Ya. Tapi ono opo-opo sing bisa mesti. Nah, ini kita bisa menjelaskan, menjernihkan suasana informasi di tengah jamaah. Nah, yang pembagian haji yang ketiga, haji furoda. Haji furoda itu sing saiki daftar kan itu yang diiklankan haji sekarang daftar, sekarang berangkat. Padahal furoda itu aslinya ya haji yang asli di undangan resmi pemerintah atau kerajaan Arab Saudi kepada tokoh-tokoh agama tertentu yang dipandang sudah cakap untuk mendapatkan undangan khusus dari kerajaan Arab Saudi. Itu pun juga tidak sembarangan, ya. Tidak diperjualbelikan. Karena yang dapat undangan itu ya gratis dan yang nangani adalah kedutaan besar. Tapi itu kadang disalahgunakan sama oknum. Saja Indonesia katakan dapat jatah 25 visa haji furoda, tapi ada yang oknum itu ada yang terus mengambilnya mintanya sampai 75 visa, sehingga pada sana itu cukup menyiapkan kuota 25 lah, kok mau 75 yang diminta. Akhirnya yang 25 itulah yang dapat kuota, yang sisanya 50 tidak dapat, terus diperjualbelikan kilo. Ayo sok-sok sing gelem budal saiki, bayar saiki, budal saiki. Terus harganya ya tidak main-main, di atas haji plus 350 juta, subhanallah. Harapannya saya daftar langsung berangkat haji. Tapi kembali lagi, haji adalah sebuah ibadah yang di luar logika. Hanya satu, haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bayar luaran, tapi kalau belum waktunya berangkat, tidak akan ada seorang pun yang bisa berangkatkan semuanya itu berarti. Tapi ketika orang itu sudah takdirnya untuk diberangkatkan, dipanggil Allah haji, meskipun orang yang dari sisi logika ekonomi tidak mampu, tapi pun juga pasti akan berangkat ke tanah suci. Nah, ini termasuk satu contoh kecil kasus yang viral di masyarakat. Ketika itu di tengah-tengah panjenengan ada yang tanya, jenengan bisa menjernihkan, jangan sampai malah dikompori, digonggoni. Nah itu ya, kita adalah sebagai kepanjangan lisan Kementerian Agama yang di pusat sana. Oke. Itu namun hanya satu contoh kasus kecil masalah haji. Yang lainnya apa ada? Banyak sekali. Termasuk yang viral baru kemarin ya. Apa itu? Digerobokan. Nah itu kepala kemenak gantung diri itu bagaimana misalnya lah ya apa sih jadi wong Kementerian Agama tidak ngomong kok gantung diri dan sebagainya. Wis kita kembalikan pada Allah. Itu kan jabatan, ya jabatannya mungkin kemenak. Tapi dengan pribadi orang-orang masing-masing, ya siapa tahu ketika itu ya punya masalah internal dengan keluarga atau punya masalah dengan siapapun, kan bisa jadi. Setiap manusia yang hidup pasti punya masalah. Ingin mengatasi masalah tanpa masalah ya silakan ke liburan. Ingat ya, al imanu yazidu wa yanqus. Ya, mungkin suatu ketika orang itu ketokan isu itu beriman sekali, tapi siang moro iman atau tipis. Lu sore kok moro hilang. Siapa tuh pas sore hilang memang terus moro nggak bisa, talut nggak bisa. Insyaallah alam ya. Jadi intinya bukan terus berarti berarti orang kemenak elek-elek mau gantung diri. Berapa kali ada orang kemenak yang gantung diri? Baru sekali itu yang terekspos moro kok nyalano Kementerian Agama. Jadi itu termasuk salah satu contoh bila harus bisa memberikan sebuah peredam ataupun juga memberikan sebuah pengayem-ayem ya dalam hal penjelasan pada masyarakat. Itu mau saking apa Pak? Masalah rekomendasi. Jadi satu tadi apa? Kedisiplinan. Yang kedua keaktifan. Yang ketiga loyalitas. Termasuk contoh loyalitas, kesetiaan. Misalnya Bapak Kepala KUA dapat undangan dari lintas sektoral, apa itu kecamatan atau polsek atau koramil ataupun bisa puskesmas dan seterusnya.
Ternyata Bapak Kepala KUA selaku pembina jenengan, koordinator jenengan. Terus kok pas ada acara yang lebih penting, misalnya Pak diundang Kemenak ataupun juga ada pelayan masyarakat dan misalnya wali hakim, kok nggak bisa? Terus mendelegasikan ke panjenengan. Ya harus mau ya, ini termasuk bagian dari apa? Pengabdian kita di tengah-tengah masyarakat demi untuk pelayanan Kementerian Agama. Berangkat, Bismillah. Kok misalnya aku ketika disposisi turun ke jenengan, kok jangan ono alasan pisan pilo jadi catatan kecil deh. Pak ya bilang jatuh ini kok mesti kok alasan naik berarti kurang. Oh ya masuk dalam rekomendasi. Nah, rekomendasi itulah nanti yang dikirim ke Kasih Dimas dilaporkan ke Bapak Kepala Kantor. Untuk pada dasarnya, masuk misalnya ujian tulis bagus, kemudian terus wawancaranya bagus, tapi kok rekomend kok kurang loyal, bisa jadi tidak sampai dilanjutkan itu hasil-hasil daripada seleksi tadi. Nah karenanya disiplin, keaktifan dan juga loyalitas ini sangat penting untuk pengabdian kita, berkhidmat kita di Kementerian Agama. Yang saya itu salut atau apresiasi yang kedua setelah tadi masalah kesuksesnya FTG, meskipun jenengan itu tidak digaji, tambah digaji, digaji apa? Wonten sleeping lho. Nek ngapun nek bahasa kok jane sleeping sanes gaji. Bisa uang pembinaan. Soalnya nek jenenge gaji wong dijauh di bawah. UMR kita berapa? Paling standar saya paling baik katakan 2,5. Nggih. 2,5 nggih ya? Ada yang 2,75 atau 2,9 itu UMR kas mana? Lanjenengan berapa? 9,5 ya. 950 maksudnya. 9,5. 1 juta pokok pajak. Atau dengan 1 ya. Potong pajaknya 9,5 nggih. 75. 9, Sekarang 2 bulan 75. 975 yang masih. 9,75. Kalau Tapi banyak dia mana? Tadi 2,5 dengan 9,75. Banyak mana? Sing 2,5 2 juta, 9,75 900. Itu masya Allah subhanallah. Kalau bukan karena jenengan itu betul-betul niatan itu berkhidmat ke Kementerian Agama, saya yakin niatnya boleh pekerjaan itu saya yakin itu salah alamat. Betul nggak? Cik mending-mendinge nang kota kecamatan Donomulyo ono toko ngelamar kerjaan nunggu toko jelas mulai jam 8 sampai jam 4 sore misalnya atau sampai jam 5 sore setelah itu pulang wis hidup dengan bersama keluarga meneh datang kembali oleh UMR 2,5 misalnya cik mending dan yang tugasnya di penyuluh agama berapa lama berapa jam misalnya sewaktu-waktu 24 jam. Mari subuh misalnya kadang murono tugas masih taklim ngaji TPG atau ngaji orang besar. Sore batamal terus moro terus mari isya. Itu setiap hari 24 jam dengan 9,75. Itu kalau bukan betul-betul karena niatan lillahi kalimatillah berkhidmat ya di Kementerian Agama, saya yakin itu tidak pernah ada terbersih dalam hati jenengan untuk semacam itu. Wes, aku tak paten, wes mesakmu pokon pikir berapa kali pikir seminggu? 3 kali, ya 3 kali. Kemudian butuh pinjam, tapi tadi sudah sampaikan pakai manual kan itu karena jangan berkhidmat betul, tapi insya Allah dengan niatan yang ikhlas semacam itu, semoga jenengan termasuk bagian dari firman Allah inta surullaha yasurkum awsabit aqdamakum. Jikalau kamu semuanya itu menolong ya, Allah dalam ini berarti menolong agama Allah. Dalam arti ini menolong agama Allah itu apa maksudnya? Ya ikut menghidup-hidupkan agama Allah di Kementerian Agama. Insya Allah semoga Allah pun juga akan menolong panjenengan dan menyolong kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi semacam itu. Insya Allah dengan hikmahnya jenengan yang ikhlas lillahi ta'ala,
Semoga pada saatnya ya Allah memberikan kemudahan, kelancaran sehingga betul-betul P3K itu bisa menjadi menjadi tujuan akhir apa yang termasuk dalam khidmat panjenengan semua tadi. Jadi ASN ada dua macam. ASN itu ada yang PNS, ada yang P3K. Apa ASN itu singkatannya? Aparatur sipil negara. Dengan segala SOP-nya, ketentuannya, termasuk diantaranya adalah adanya pinjol. Tapi meskipun niku wau bahasa saya itu tidak gaji, saya uang pembinaan, tapi karena itu bersumber dari APBN, maka harus ada yang dilaporkan, lapor kehadirannya, lapor kegiatannya dan seterusnya. Makanya itu penting sekali. Karena ada yang punya sebuah prinsip yang wis sing penting aku pokoknya melaksanakan kegiatan. Urusan laporan bisa fasilitas ta'ala. Nah, kalau semacam itu mana mungkin bisa kita laporkan, Bawang. Kalau yang saya di tingkat kabupaten percaya ke panjenengan, betul-betul jenengan saya yakin insya Allah ke kegiatan di mahasiswa lain pasti. Tapi yang kan apa kenal panjenengan saat Jawa Timur kan kita kan butuh harus ada bukti itu bukti laporan. Nah makanya dalam hal ini saya tadi menyampaikan ke Pak Kauhan untuk pelaporan tiap akhir bulan atau tiap bulan itu fisik monggo ke Pak Kepala KUA, terus disertai juga yang soft file, yang PDF. Itu jadi 8 penyuluh agama itu jadi satu file terus dikirimkan ke filenya Dimas Islam. Nanti di sana akan kami tampung, kami nilai, selanjutnya kami laporkan ke Bapak Kepala KUA. Di sini gimana laporannya? Istiqomah ya? Jangan sampai pokoknya kegiatan ini dilaksanakan, tapi kalau nggak ada laporan, itu beda yang sebelumnya yang 3 tahun, ya sekarang yang sebelumnya kan 3 tahun kan ya namanya. Itu ada yang kegiatannya itu, waduh bagus sampai 5 desa itu binaannya, tapi nggak pernah bikin laporan. Setiap dimintai laporan, kok nggak pernah buat, akhirnya ya nggak bisa direkomendasikan lagi. Meskipun kemarin itu yang SK 5 tahun ini sebelumnya masuk, tapi karena laporannya tidak ada sebelumnya, maka tidak bisa direkomendasi. Ada juga yang sebaliknya. Yang sebaliknya itu bagaimana? Nggak tahu teko, kegiatannya nggak pernah, tapi laporannya wapi, sistematis, jadi bagus sekali. Ada semacam itu pun juga tidak bisa direkomendasi. Loh kok bisa gitu? Ternyata ndak punya saudara yang pandai IT, mau jalur pokoknya ibu browsing di internet, ya mau langsung gawe semacam seperti copy paste tapi nggak pernah hadir di kegiatan yang masih start itu juga nggak bisa. Jadi antara kegiatan atau pelaksanaan dan pelaporan harus balance, ya harus seimbang. Jadi semacam itu. Di sini insya Allah tidak ada kan? Insya Allah. Jadi semacam itu. Jadi sekali lagi isi daripada rekomendasi satu kedisiplinan, keaktifan dan juga loyalitas. Itu termasuk bagian penilaian dalam kinerja panjenengan. Terus sehingga apapun yang kita usahakan, yang kita ikhtiarkan ini bisa berjalan lancar, terus tidak ada kendala dan halangan. Makanya di tiap awal bulan atau 1 bulan sekali itu di Kemenak melaksanakan yang namanya kegiatan Zoom istighosah, munajat, zikir dan doa. Itu secara Zoom. Biasanya jenengan yang waktu bagian. Masa sinkronin wajahnya kau tinggal mesti alhamdulillah istiqomah, dan sekarang saya bersyukur alhamdulillah bisa ketemu langsung sampai wongi. Pak di sini mana itu orangnya? Itu. Loh, walaupun beredar ya. Jadi ini harapan ke depan, monggo. Insya Allah ini besok Zoom istighosahnya insya Allah tanggal 15. Karena rencana tanggal 1 besok Sabtu malam Ahad itu kan terlalu bahasa Jawa nyelagak lintas awal bulan langsung ngorok. Nah, terus kalau Sabtu malam Ahadnya lagi depannya tanggal 8
tanggal 8 adalah pas berbarengan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di masjid-masjid musola mungkin banyak yang mengadakan peringatan Maulid Nabi bersolawatan. Sehingga terus enggak tanggal 8 rencananya kami sudah melapor dan juga konsultasi pada kepala kantor. Informasi Allah tanggal 15 Sabtu malam. Nah, monggo itu kita niati untuk sama-sama minta pertolongan, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi hajatnya kita bersama, hajat keluarga, hajat kemenang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hajat jenengan untuk menuju P3K. Pagi untuk jadi itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait masalah pembinaan kebetulan pada kesempatan kali ini. Terima kasih jenengan, walaupun yang hari ini belum atau tidak waktunya piket, kami demi untuk melaksanakan hadir di pembinaan. Dan juga pada Welin, ya alhamdulillah terima kasih kebersamaan, kekompakannya. Harapannya ada 3 poin dalam pelayanan masyarakat biar KUA ini bisa maksimal. Yang pertama, kita harus bersama-sama, ya, bersama-sama untuk bisa melayani masyarakat. Mulai dari kepala KUA-nya, pengawas pendidikan, penyuluh agamanya, kemudian para stafnya, itu kalau semua itu merasa bersama-sama, memiliki bersama-sama itu bisa melayani, insya Allah bisa maksimal. Nah, karena sudah bersama-sama, insya Allah akan timbul poin yang kedua, akan ada sebuah yang namanya kebersatuan. Kok bersatu? Bersatu. Nah, merasa bersama ya bisa bersatu. Jadi Teletubbies baru polis bersama-sama dia bisa bersatu. Nah, kalau sudah merasa bersatu, sudah bersama-sama, hanya kita merasa bersaudara. Ya, bersaudara insya Allah ya. Situ enak, situ liane ya melok enak. Situ enak, ya liane melok. Itu bersamaan karena merasa bersatu hanya jadi seperti saudara. Nah, misalnya semacam itu, insya Allah bisa melayani dengan maksimal pada masyarakat. Tapi yang saya isok bersama-sama, isok bersatu, isok berjadi bersaudara. Ketika kita itu bisa melaksanakan komunikasi dan koordinasi, sing kepala KUE, kepala KUAE bisa gandeng renteng, bisa merangkul penyuluh agamanya, saling komunikasi, saling koordinasi. Kalau bisa jenengan misalnya mau melaksanakan tugas kegiatannya, sampaikan ke Pak, saya mau berangkat ke sana untuk tugas ini. Oh iya, monggo silakan. Kan kita engko elek-elek oleh dongeng itu ke Pak Yai derajat. Wis monggo lancar, selamat ilmune panjenengan, ilmu yang manfaat barokah. Kan paling tidak semacam itu. Sosok motor moro tak tambah iki lho gawe uang transportasi. Tapi dapat doa sudah masya Allah, alhamdulillah sangat mahal harganya. Oke, jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti biar Pak Nasrullah akan kesini untuk memberikan sebuah penjelasan terkait masalah pendataan non PNS tersebut. Dari saya akhiri Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan kepada Pak Kasih bahwa betul ASN kita berjumlah 8 sama dengan yang lain. Terkait dengan staf tadinya 4 itu, lalu yang 1 meninggal dunia yang namanya Busari, dari yang non PNS 3 yaitu Pak Musiman, Pak Pri dan Mas Saiful. Lalu ASN-nya fungsi ketiga, penghulunya yaitu Bapak Nurhadi terkait dengan. Lalu alhamdulillah setiap bulan para penyuluh ini perlu saya sampaikan kepada Pak Kasih bahwa penyuluh ASN kita berjumlah 8 sama dengan yang lain. Terkait dengan staf tadinya 4 itu, lalu yang 1 meninggal dunia yang namanya Busari, dari yang non PNS 3 yaitu Pak Musiman, Pak Pri dan Mas Saiful. Lalu ASN-nya fungsi ketiga, penghulu
itu Bapak Bupati terkait dengan ya. Lalu alhamdulillah setiap bulan para penyuluh ini